Halo bos, berjumpa lagi dengan saya di channel Trabas Jaya. Di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat atap bangunan dari bahan kanal C baja ringan. Dan untuk kali ini modelnya datar sesuai permintaan dari tuan rumah. Dan untuk model pelana dan limas, jika ada project lagi nanti akan saya bahas kembali. Oke bos, langkah pertama kita akan sambung kanal C baja ringan sesuai panjang dari badan bangunan. Dan untuk sambungannya saya memakai ukuran 80 cm. Kemudian kita baut sebanyak 3 titik di bagian kanan dan kiri. Dan selanjutnya kita pasang kanal yang kedua. Kemudian kita baut juga 3 titik di bagian kanan dan kiri. Oke bos, proses sudah selesai. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan ini nanti akan kita gunakan sebagai gording dan kremona. Oke bos, proses selanjutnya kita rakit kremona dengan cara kita beri jarak terlebih dahulu menggunakan potongan kanal C baja ringan. Kemudian kita pasang under dengan ukuran sekitar 30 cm. Kemudian dari bagian bawah dan bagian atas kita baut sebanyak 3 titik. Oke bos, proses sudah selesai. Selanjutnya di antara under kita pasang web menggunakan reng baja ringan. Kita potong menggunakan gunting kanal C baja ringan. Kemudian kita pasang menyilang seperti ini. Dan selanjutnya kita baut 3 titik di bagian kanan dan kiri. Oh iya bos, untuk kremona model seperti ini sudah jarang kita jumpai. Mungkin untuk para senior sekarang sudah menjadi nostalgia, karena sekarang sudah banyak kremona yang modelnya divariasi, sehingga menjadi lebih cantik dan menjadi lebih unik. Dan biasanya dipakai untuk membuat kanopi. Oke bos, di video selanjutnya saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat kremona yang modelnya simple dan tidak terlalu rumit. Jadi untuk pekerjaan tidak terlalu banyak memakan waktu. Oke bos, sebagai gambaran modelnya seperti ini. Tidak banyak variasi, jadi terlihat lebih simple dan minimalis. Oke bos, sekarang kita lanjutkan lagi project kita. Sekarang waktunya proses pemasangan kremona. Oh iya bos, untuk pemula lebih baik memakai steger. Jangan berjalan di atas dinding seperti ini, karena sangat berbahaya. Jika selip sedikit maka akan berakibat fatal. Oke bos, sekarang kita pasang kremona dengan cara kita angkat salah satu ujung kremona. Jadi butuh satu orang lagi untuk membantu mengangkat salah satu ujung kremona. Kemudian ujung yang satunya lagi tinggal kita tarik menggunakan tali. Oke bos, ini nanti akan kita pasang di bagian as tengah dari badan bangunan, yang fungsinya untuk menopang semua top supaya lebih kuat dan saat dinaiki juga tidak terlalu lentur. Oke bos, sekarang kita lepas talinya. Kemudian kita angkat dan selanjutnya tinggal kita pasang di bagian as tengahnya. Oke bos, jangan lupa untuk pemula diharuskan memakai steger, karena ini sangat berbahaya. Oke bos, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Di bagian dinding bata kita coak sekitar 30 cm. Dan ini nanti tinggal kita tambah aduan semen supaya kremona menyatu dengan dinding bata. Selain itu bisa juga menggunakan dinabol. Dan jika menggunakan dinabol, dinding bata tidak perlu kita coak. Oke bos, proses sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat top dengan cara kita ukur 120 cm di bagian kanan dan kiri. Kemudian kita garis menggunakan kanal. Dan selanjutnya kita buat pengait sekitar 13 cm yang akan kita gunakan untuk mengaitkan antara top dengan gording. Kemudian kita potong menggunakan gunting kanal C baja ringan.
dengan cara kita tekuk bolak-balik sampai patah. Oke bos, selanjutnya tinggal kita potong sebanyak yang kita butuhkan. Oke bos, proses sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita pasang pengaitnya mengikuti garis yang sudah dibuat. Kemudian kita baut sebanyak 3 titik, lalu kita pasang semuanya satu persatu sampai selesai. Oke bos, proses sudah selesai dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan ini nanti akan kita gunakan sebagai penopang pada gording. Oh iya bos, di sini agak sedikit berbeda karena gordingnya menggunakan kanal C baja ringan. Dan untuk dudukan resplangnya kita coak seperti ini, kita coak di bagian kanan dan kiri. Jadi nanti gordingnya akan masuk ke dalam dudukan resplang. Oke bos, proses selanjutnya kita naikkan topnya satu persatu sesuai urutan nomornya masing-masing. Jadi semuanya kita kasih nomor supaya saat memasang gording hasilnya bisa lurus. Oke bos, proses selanjutnya kita pasang topnya satu persatu. Oh iya bos, sebelumnya kita pasang benang terlebih dahulu di bagian top sebelah kanan dan kiri. Kita pasang di bagian ujungnya, kemudian kita tarik, lalu kita pasang di bagian ujung yang satunya lagi. Jadi tujuannya untuk patokan supaya gordingnya lurus dan topnya juga tidak naik turun, jadi agar tidak bergelombang supaya nanti hasilnya bisa sama rata. Oke bos, selanjutnya kita pasang topnya satu persatu dengan cara kita baut di atas bracket yang sebelumnya sudah kita pasang satu persatu di bagian atas pada dinding. Oke bos, untuk sisi belakang prosesnya juga sama. Kita tarik benang lalu kita pasang di bagian top kanan dan kiri. Kemudian kita pasang satu persatu sampai selesai. Dan untuk ketinggiannya jangan lupa kita sejajarkan dengan benang supaya nanti hasilnya bisa sama rata. Oke bos, dari jarak dekat proses pemasangannya seperti ini. Kita baut 3 titik, satu di bagian bawah, kemudian 2 di bagian atas. Oke bos, proses sudah selesai dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan untuk bracketnya saya tidak menggunakan dinabol, jadi langsung saya tanam di bagian batu bata. Jadi sedikit lebih hemat karena tidak memerlukan cor balok lagi. Oke bos, proses selanjutnya kita satukan top dengan cremona dengan cara kita naik di atas cremona, kemudian kita baut satu persatu sampai selesai. Oke bos, proses sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita naikkan gordingnya dengan cara kita minta bantu kepada Pak Bos kita. Oh ya bos, biasanya untuk gording kita menggunakan reng, tetapi di sini Pak Bos kita meminta untuk gordingnya menggunakan kanal C baja ringan. Katanya supaya sama dengan punya Trabas Jaya. Memang untuk hasilnya jauh lebih kuat dan untuk baut sepandeknya juga tidak mudah losdol. Oke, untuk para senior saya minta pendapat Anda, silahkan komentar di bawah. Oke bos, kita lanjutkan lagi project kita baut gordingnya dengan cara kita baut 2 titik. Kita baut satu di bagian bawah, lalu kita baut juga satu di bagian atas. Oke bos, kita baut semuanya, kita baut satu persatu sampai selesai. Oke bos, proses sudah selesai dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi posisi kanalnya kita pasang miring dan untuk jaraknya sekitar 120 cm. Jadi itu untuk jarak standarnya. Lalu untuk jarak maksimal di kisaran 150 cm. Jadi tergantung pembagian dari panjang topnya. Oke bos, untuk kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan kita menggunakan reng baja ringan. Dan untuk biaya yang dikeluarkan sepertinya sama saja
karena jarak gordingnya 2 kali lipat lebih jauh dibandingkan kita menggunakan reng baja ringan. Oke bos, proses selanjutnya kita pasang spandeknya dengan cara kita gulung lalu kita ikat menggunakan tali. Dan untuk talinya bisa menggunakan tali rapiah, bisa juga menggunakan tali tambang, bebas, yang penting kuat, asal jangan menggunakan benang jahit. Apalagi menggunakan tali kotang nanti bisa dimarah sama istrinya. Oke bos, kita naikkan spandeknya dengan cara kita tarik ke atas kemudian kita gelempangkan, atau bahasa kerennya kita jungkelkan. Oke bos, kita atur posisi spandeknya kemudian kita lepas di bagian talinya. Oh ya bos, satu saran dari saya, apapun jenis atap yang kita pasang, mau jenisnya spandek, mau jenisnya genteng multi roof atau asbes sekalipun, diusahakan pertama kali kita pasang di bagian as tengahnya supaya nanti overstack bisa seimbang antara kanan dan kiri, kecuali modelnya single overstack. Oke bos, atap spandek sudah ready, sudah kita naikkan semuanya. Sekarang tinggal kita baut di bagian lengkungnya dengan cara kita injak di bagian kanan dan kiri, kemudian kita baut di bagian atasnya. Dan untuk bautnya kita pasang secara zigzag, dan sebagai gambaran modelnya seperti ini. Oh ya bos, untuk pemula lebih baik spandeknya dipasang satu persatu, karena jika belum terbiasa bisa jadi nanti salah coblos, apalagi jika salah injak akibatnya bisa kejeblos. Oke bos, proses sudah selesai dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Di bagian bautnya terpasang sangat kuat karena gordingnya menggunakan kanal C baja ringan, dan untuk bautnya juga tidak mudah lepas dan juga tidak gampang losdol, jadi bisa mengurangi resiko bocor. Oke bos, proses terakhir tinggal kita selesaikan di bagian overstacknya. Oh iya bos, kenapa resplangnya tidak dipasang? Karena resplangnya belum ada, jadi kapan-kapan resplangnya bisa nyusul. Oke bos, sekarang kita pasang overstacknya dengan cara kita masukkan gording ke dalam dudukan resplang yang sebelumnya sudah kita coak di bagian kanan dan kiri. Dan untuk caranya kita masukkan terlebih dahulu di bagian ujung, kemudian kita baut menggunakan baut kanal C baja ringan. Kita baut satu terlebih dahulu di bagian atasnya supaya tidak geser, dan selanjutnya kita baut juga di bagian tengahnya. Jadi jangan langsung dibaut dua, jika langsung dibaut dua sekaligus nanti hasilnya tidak akan lurus. Oke bos, selanjutnya semua kita baut sebanyak 2 titik, dan untuk bawahnya juga sama, kita baut sebanyak 2 titik. Kita baut semuanya satu persatu sampai selesai. Oke bos, proses sudah selesai. Sekarang tinggal kita pasang spandeknya, dan spandeknya sudah kita naikkan, jadi tinggal kita geser. Oke bos, sekarang kita geser, kita atur posisinya, kemudian tinggal kita baut di bagian lengkungnya, kemudian di bagian pinggir kita baut serapat mungkin supaya tidak terbang. Oke bos, proses sudah selesai, dan untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini nanti tinggal kita buat kanopi. Oke bos, silahkan ditunggu videonya.